Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, di sini alangkah baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Nah, sebelum kalian ingin mengetahui lebih dalam materi tersebut, alangkah baiknya kalian itu mengetahui isi-isi pokok yang ada dalam materi tersebut. Nah, yang pertama itu ada pengertian pendidikan agama dalam pendidikan Islam. Yang kedua itu pengaruh pendidikan keluarga terhadap jiwa keagamaan. Yang ketiga itu pengaruh pendidikan kelembagaan terhadap jiwa keagamaan. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh pendidikan di masyarakat. Manusia itu dilahirkan di dunia ini ternyata dalam keadaan fitrah, sehingga beberapa faktor akan turut mempengaruhi perkembangan seseorang. Baik ataupun buruknya seseorang itu akan tercipta dari beberapa faktor pendidikan yang didapatinya. Nah, di sini penjelasan pendidikan agama dalam pendidikan Islam yaitu menurut Jalaluddin, jiwa agama itu biasa juga disebut dengan psikologi agama. Nah, sedangkan secara umum psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan pengertian pendidikan itu adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh seorang pendidik itu terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik, yang mana menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Nah, perkembangan kejiwaan seseorang itu adalah sebuah bentuk kewajaran dan pasti terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan itu merupakan suatu keniscayaan dalam mengarahkan proses perkembangan kejiwaan. Terlebih lagi, dalam lembaga pendidikan Islam tentu akan mempengaruhi bagi pembentukan jiwa keagamaan tersebut. Nah, jiwa keagamaan ini perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Pendidikan agama itu memang mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam itu adalah sebuah upaya nyata yang akan mengantarkan umat Islam itu kepada perkembangan rasa agama. Nah, yang mana umat Islam itu akan lebih memahami dan terinternalisasi esensi rasa agama itu sendiri. Yang pertama, itu rasa bertuhan. Rasa bertuhan ini meliputi rasa ada sesuatu yang maha besar dan maha berkuasa. Ada rasa ikatan dengan sesuatu tersebut, rasa dekat dan rasa rindu terhadap hal tersebut. Yang kedua, yaitu rasa taat. Nah, rasa taat ini meliputi ada rasa ingin mengarahkan diri kepada kehendaknya dan ada rasa ingin mengikuti sebuah aturan-aturannya. Pendidikan agama itu adalah bentuk pendidikan nilai, karena itu maksimal dan tidaknya pendidikan agama tergantung dari faktor yang dapat memotivasi untuk memahami nilai agama tersebut. Nah, semakin suasana pendidikan agama itu membuat betah, maka perkembangan jiwa keagamaan akan dapat tumbuh dengan optimal. Nah, jiwa keagamaan ini akan tumbuh bersama dengan suasana lingkungan yang ada pada sekitar. Selanjutnya yang penjelasan yang kedua yaitu adalah pendidikan keluargaan, yang mana anak-anak itu sejak masa sekolah itu memiliki lingkungan yang tunggal, yaitu keluarga. Makanya tak mengherankan jika Gilbert Hayes menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuknya oleh pendidikan keluarga. Nah, sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak itu akan menerima pengaruh dan didikan dari lingkungan keluarganya. Nah, sedangkan menurut W.H. Clark, bayi yang baru lahir itu merupakan makhluk yang tidak berdaya, namun ia dibekali oleh berbagai kemampuan yang bersifat bawaan. Nah, di sini terlihat adanya dua aspek yang kontradiktif. Di satu pihak bayi itu berada dalam kondisi tanpa daya, sedangkan di pihak lain bayi itu memiliki kemampuan untuk berkembang atau eksploratif. Nah, tetapi menurut Walter Houston Clark, perkembangan bayi tak mungkin dapat berkembang secara normal tanpa adanya investasi dari luar, walaupun secara alami ia memiliki potensi bawaan. Nah, jadi pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Nah, perkembangan keagamaan itu berjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit teridentifikasi secara jelas karena masalah yang menyangkut kejiwaan manusia itu demikian rumit dengan kompleksnya. Namun demikian, melalui fungsi jiwa-jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, agama itu terjalin dan terlihat di dalamnya. Nah, melalui jalin unsur-unsur dan tenaga kejiwaan inilah agama itu pula berkembang. Nah, dalam kaitan itu pula lah itu terlihatlah para pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak-anak. Maka tak mengherankan jika Rasulullah SAW menekankan tanggung jawab itu kepada kedua orang tuanya. Menurut Rasul SAW,
fungsi dan peran orang tua itu bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak mereka. Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama. Namun, keyakinan agama yang akan dianut anak itu sebenarnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pendidikan kelembagaan. Nah, di masyarakat itu primitif lembaga pendidikan secara khusus itu tidak ada. Anak-anak umumnya itu dididik di lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungan. Nah, pendidikan secara kelembagaan itu memang belum diperlukan karena variasi profesi dalam kehidupan itu belum ada. Nah, dan karena kehidupan masyarakat itu bersifat homogen, maka kemampuan profesional itu di luar tradisional yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, itu tidak akan mungkin berkembang. Oleh karena itu, lembaga pendidikan itu khusus menyatu dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, di masyarakat yang telah memiliki peradaban yang modern, tradisi seperti itu tak mungkin dipertahankan. Untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya, seorang itu memerlukan pendidikan. Nah, sejalan dengan kepentingan itu, maka dibentuklah lembaga khusus yang menyelenggarakan tugas-tugas kependidikan yang dimaksud. Nah, dengan demikian, secara kelembagaan, maka sekolah-sekolah pada hakikatnya itu adalah lembaga pendidikan yang artifasilasis atau sengaja dibuat. Nah, sekolah itu sebagai kelembagaan pendidikan itu adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, maka mereka diserahkan ke sekolah-sekolah. Berdasarkan penelitian Gillespie dan Young, itu walaupun latar belakang pendidikan agama di lingkungan keluarga itu lebih dominan dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak, barangkali pendidikan agama yang diberikan di kelembagaan pendidikan ikut berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan anak. Kenyataan sejarah itu menunjukkan kebenaran itu. Pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Sebab pendidikan agama pada hakikatnya itu merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama itu lebih dititik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Menurut McGuire, proses perubahan sikap dari sikap menerima ke sikap menerima berlangsung melalui 3 tahap perubahan sikap. Yang pertama itu proses adanya perhatian, yang kedua itu pemahaman, dan yang ketiga itu adalah penerimaan. Nah, dengan demikian pengaruh kelembagaan pendidikan dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak itu sangat tergantung dari kemampuan para pendidik untuk menimbulkan ketiga proses itu. Itu adalah pendidikan di masyarakat, yang mana masyarakat itu merupakan lapangan pendidikan yang ketiga, yang mana para pendidik itu umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak didik itu adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Nah, keseriusan antara ketiga lapangan pendidikan ini akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. Nah, menurut saya itu ada 5 aspek dalam mengasuh pertumbuhan itu. Yang pertama itu adalah fakta-fakta asuhan. Yang kedua, alat-alatnya. Ketiga, regularitas. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima itu adalah unsur waktu. Sampaikan, mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.